Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Marindra Retno Asmarani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini, pendidik atau guru dianalogikan sebagai petani, di mana pendidik bertindak sebagai someone who treats, sedangkan peserta didik disebut sebagai benih, di mana peserta didik di sini dianalogikan sebagai someone who get treated. Peserta didik layaknya benih tumbuhan yang ditanam oleh petani. Apabila benih tumbuhan tersebut ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tumbuhan tersebut kurang berkualitas dapat berkembang dengan baik karena adanya perawatan dan perhatian yang baik dari petani. Namun, meskipun benih yang ditanam adalah benih yang berkualitas, apabila si petani tidak memberikan perhatian atau perawatan yang baik, kurangnya sinar matahari dan sistem pengairan yang kurang baik, dan juga ditanam di lahan yang gersang, tidak menutup kemungkinan benih tumbuhan tersebut tidak akan berkembang dengan optimal. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sesuai dengan tujuan pendidikan seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat berbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan menyangkut dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak-anak berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Lalu kodrat zaman terkait situasi dengan kondisi dari waktu ke waktu tentu tidak akan pernah sama, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya juga berbeda. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memaknai. Fasilitasilah anak dalam belajar dengan perhatikan keadaan lingkungannya. Bangun pengalaman belajarnya dari lingkungannya. Tentu saja hal ini akan membuat pelajaran bermakna dan kontekstual, sehingga relevan dengan kehidupannya. Kemudian, tuntun anak dengan cara kekinian, cara yang sesuai dengan zamannya, seperti bermain games. Hal ini bisa diadopsi dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan akan menyenangkan. Jadi, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain: 1. Berpusat pada murid. 2. Berfokus pada proses, bukan hasil. 3. Menggunakan metode sesuai perkembangan zaman dan menyenangkan. Nah, itulah refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga kita dapat menjadi guru yang memerdekakan siswa. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.